전 이쪽의 움직임입니다. 자, 지금은 딜레이 모닝을 받았는데요. 네. 옐로우 카드. 연속 3득점의 정관장. 연결선에서 Hasil GS Chalters versus Red Spark hari ini R4, jaga rekor kemenangan beruntun. 어떻게 뛸 수 있냐면 정관장 레드 스팍스에서 올 시즌이 끝나고 메가와티를 원한다는 재계약을 원한다는 의사를 표시를 하고 그 다음에 메가와티 선수가 거기에 Kalau gak naik gaji, Megawati Hangestri disarankan angkat kaki dari Red Sparks. Hasil GS Chalters versus Red Spark hari ini R4, jaga rekor kemenangan beruntun. Hasil GS Chalters versus Red Spark di ronde 4 Liga Voli Korea 2024-2025 di Janjung Arena, Seoul, pada Jumat, 10 Januari 2025, berakhir dengan skor 2-3. Megawati Hangestri dan kawan-kawan berhasil melanjutkan rekor kemenangan menjadi 9 laga beruntun. Tambahan 2 poin membuat Red Spark mengumpulkan 37 poin dari 19 laga. Mereka masih tertahan di posisi 3 Liga Voli Korea 2024-2025, tetapi semakin mendekati perolehan poin Pink Spider, 44 poin, dan GS Chalters, 43 poin. Sementara bagi GS Chalters, kekalahan atas Red Spark membuat mereka semakin tertinggal di posisi 7 klasemen Liga Voli Korea 2024-2025. Mereka pun gagal mempertahankan momentum yang sudah dibuat saat mengalahkan Pink Spider. Red Spark tampil dengan komposisi pemain terbaiknya menghadapi GS Chalters. Megawati Hangestri, Vanja Bukilic, dan Yeom Hyeseon tampil sebagai starter, sementara tuan rumah mengandalkan Giselle Silva. Red Spark langsung tampil menekan sejak awal laga. Pelatih Ko Hye-jin menempatkan setter Yeom Hyeseon sebagai pemain pertama yang melakukan serve, sehingga memiliki 2 hitter di depan. Strategi Red Spark berjalan baik di awal set. Namun, GS Chalters berhasil memberikan perlawanan sengit. Sempat memimpin 6 poin, kemudian disamakan menjadi 23-23, Megawati dan kawan-kawan menutup set 1 dengan 23-25. Performa Red Spark semakin ciamik di awal set 2 dan sempat unggul 0-4. Akan tetapi, kubu tuan rumah berhasil menemukan momentum, terutama saat serangan Giselle Silva gagal dibendung bloka. GS Chalters pun berhasil menyamakan skor set menjadi 1-1. Situasi di set ketiga tidak banyak berubah. Red Spark tampil apik di awal set, tetapi mulai mengendur di poin-poin kritis. Namun, Megawati dan kawan-kawan berhasil mengamankan set dan kembali memimpin 1-2. Tidak ingin kalah di kandang tanpa meraih poin, GS Chalters tampil lebih menekan di set 4. Mereka pun berhasil tampil lebih baik, bahkan mampu unggul hingga technical timeout kedua. GS Chalters akhirnya berhasil memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah menang 25-20. Sementara Red Spark kehilangan kesempatan meraih 3 poin. Berhasil menyamakan skor set menjadi 2-2 membuat Giselle Silva dan kolega lebih percaya diri. Sementara Red Spark justru tampil tertekan di awal set terakhir. Kendati begitu, Red Spark berhasil membalikan situasi dan unggul 7-8 saat technical timeout. Keunggulan tersebut berhasil mereka jaga dan menang 13-15. Kalau gak naik gaji, Megawati Hangestri disarankan angkat kaki dari Red Sparks. Agen Megawati Hangestri di Korea Selatan sempat mencuri perhatian Volley-mania saat dirinya membahas soal masa depan pevoli asal Jember itu di Red Sparks.
Agen Megawati Hangestri di Korea yang dikenal dengan nama Wasupman sempat membuat video soal regulasi baru dari KOFO terkait kontrak pemain kuota Asia. Lewat video yang diunggah di kanal YouTube Negawasup, agen Megawati Hangestri itu mengatakan jika regulasi baru KOFO seperti pisau bermata dua. Pasalnya, jika regulasi tersebut diterapkan maka Megawati Hangestri bisa bermain lebih dari 2 musim dengan Red Sparks. Di sisi lain, regulasi tersebut juga bisa membuat Mega tidak boleh berlaga di Liga Korea selama 2 musim jika menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Red Sparks di akhir musim. Tak heran jika Wasupman berani bilang kalau regulasi baru KOFO hanya menguntungkan pihak klub. Kita tahu kalau saat ini pemain asing yang berasal dari sistem kuota Asia KOFO hanya dibolehkan untuk dikontrak selama 2 musim saja. Dengan meroketnya nama Megawati Hangestri dan beberapa pemain jebolan kuota Asia membuat KOFO berencana merubah aturan tersebut. KOFO sendiri berharap pemain asing kuota Asia bisa berlaga di V-League lebih dari 2 musim. Berdasarkan peraturan KOFO saat ini, banyak fans Indonesia yang penasaran bahkan sampai mengungkapkan kekhawatirannya jika musim ini berakhir, ujar agen Megawati Hangestri dikutip dari tayangan di kanal YouTube Negawasup. Apakah Megawati masih bisa bermain untuk Jung Kwanjang tahun depan atau bergabung dengan tim Korea lain dan masih main di V-League tahun depan, sambungnya. Wasupman pun menjelaskan kalau Megatron bisa saja bermain di Korea lebih dari 2 musim. Banyak pertanyaan mengenai hal-hal seperti itu dan menurut aturan yang berlaku saat ini, pemain kuota Asia bisa bermain untuk satu tim selama 3, 4, bahkan 5 tahun namun bagaimana caranya? Kata agen Megawati Hangestri. Jika Jung Kwanjang, Red Sparks, ingin memberikan perpanjangan kontrak untuk Mega setelah musim ini dan Megawati Hangestri setuju, maka Megawati Hangestri bisa bermain untuk Red Sparks hingga tahun depan, sambungnya. Tapi kalau Megawati menolak tawaran tersebut, maka dia tidak bisa bermain selama 2 tahun sesuai aturan KOFO. Menurutku ini bukan aturan yang bagus, ungkapnya. Wasupman pun menilai kalau aturan tersebut merugikan pemain termasuk Megawati Hangestri. Pasalnya, Megawati Hangestri tidak akan bisa kembali bermain di Liga Voli Korea selama 2 musim, jika dirinya menolak perpanjangan kontrak dari Red Sparks di akhir musim ini. Hal itu sangat menguntungkan klub karena mereka akan memanfaatkan ketenaran pemain asing Asia dan memberi mereka bayaran yang kecil. Sehingga jika Megawati Hangestri tidak mendapat kenaikan gaji, alangkah baiknya jika pevoli asal Jember itu untuk meninggalkan Liga Voli Korea.